Banyak banget yang bertanya kayak gini, enak mana, recommended mana dari ketiga oli ini saat dipakai di NMAX. Nah itu semua kan oli mobil, bukan oli motor. Ya emang bener bukan oli motor. Emang kenapa? Takut rusak. Ya berarti kamu belum nonton video ini. Halo assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan channel ArgaTR ya teman-teman. Kali ini aku kok pengen bahas ketiga oli ini ya teman-teman. Jadi banyak banget yang bertanya-tanya waktu aku bikin konten ganti oli. Jadi banyak yang bertanya itu enakan mana dari oli Fastron yang pernah aku pakai ya teman-teman. Jadi aku pernah pakai oli Fastron itu yang ungu, hijau, lalu yang merah. Itu sudah pernah aku pakai semua ya teman-teman. Dan sekarang yang lagi jalan di si Meti itu yang merah ini ya teman-teman. Kebetulan ini yang si merah ini sekarang masih jalan sekitar 2000 kilometeran. Nah untuk yang dua ini sudah pernah aku pakai itu, kedua-duanya itu aku pakai sampai lebih dari 4000 kilometer ya teman-teman. Nah di sini aku akan memberikan review dari ketiga produk Fastron ini ya teman-teman. Jadi enakan mana, cocokan mana, lebih baik yang mana. Nah, simak terus video ini ya teman-teman agar lebih paham dan tidak menjadikan tanda tanya untuk teman-teman semua ya. Yang pertama untuk Fastron ungu ini ya teman-teman. Nah, untuk Fastron ungu ini kebetulan ini sudah pernah aku sobek ya teman-teman. Jadi untuk stikernya itu sudah tidak utuh ya. Jadi sudah pernah aku sobek. Nah untuk Fastron ungu ini SAE nya bisa dilihat sendiri ini 15W50. Jadi ini memiliki SAE yang lumayan kental dibanding oli yang lainnya. Nah aku bahas dulu oli SAE 1550 ini ketika aku pakai di si NMAX itu. Nah ini kalau menurut aku sendiri ini paling cocok buat yang suka perjalanan jauh. Nah ini cocok banget buat yang suka perjalanan jauh. Itu mesin lebih terasa halus dan getaran lebih minim ya teman-teman. Pokoknya enak banget buat yang suka touring. Nah itu SAE 1550 nih cocok banget. Nah untuk kelemahannya dari Fastron ungu ini, jika mesin masih dalam keadaan dingin, nah itu masih terasa agak berat ya teman-teman. Jadi butuh suhu mesin agak panas dulu biar olinya agak lebih encer ya, jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi mesinnya. Nah jadi buat yang perjalanan jauh itu kan mesin pasti bekerja dengan suhu yang panas terus ya teman-teman. Cocok banget menggunakan Fastron ungu ini, apalagi yang suka high RPM atau RPM tinggi atau kecepatan tinggi itu pas banget. Getaran lebih minim, lebih halus, pokoknya enak banget ya teman-teman. Nah itu kelemahannya ya saat mesin dingin aja. Kalau untuk konsumsi BBM sih dari ketiga Fastron ini aku rasa relatif sama ya teman-teman, tidak jauh beda. Nah untuk Fastron ungu review dari aku ya seperti itu ya teman-teman. Nah ini aku inggirkan dulu, kita review yang Fastron hijau. Nah untuk Fastron hijau ini menurut aku sampai 4000 km itu enak ya teman-teman. Nah untuk kelebihannya ini kalau menurut aku cocok banget buat yang motornya itu relatif untuk jarak dekat ya teman-teman. Jadi yang nggak pernah atau yang jarang melakukan perjalanan jauh atau touring itu cocok banget menggunakan Fastron hijau ini. Karena apa? Nah, karena Fastron hijau ini enaknya itu mulai dari awal tuang. Jadi mulai dari awal tuang dari si oli ini, oli Fastron hijau ini langsung terasa enteng, langsung terasa halus, enak banget pokoknya ya teman-teman. Tapi ketika digunakan untuk perjalanan jauh menurut aku masih kalah dengan Fastron ungu ini ya teman-teman. Nah ini ya kalau dari tarikan jelas lebih enteng, lebih enak. Jadi tidak butuh terlalu lama untuk memanaskan mesin ya teman-teman. Jadi mesin dalam kondisi masih dingin pun ini juga langsung enak ya. Beda dari Fastron ungu ini tadi. Nah jadi sejak awal tuang sampai di akhir saat pengurasan itu tetap enak ya teman-teman untuk Fastron hijau ini. Nah jadi seperti itu untuk review aku dengan Fastron hijau ini ya teman-teman. Jadi menurut aku Fastron hijau ini lebih cocok buat rider yang motornya itu
lebih sering atau relatif dipakai jarak pendek dan jarang dipakai jarak jauh. Ini mantap banget. Jadi ngacir dari awal tuang ya teman-teman. Nah, untuk Fastron hijau ini kita inggirkan dulu. Nah, lanjut kita review dengan Fastron merah atau Fastron diesel. Nah, untuk Fastron diesel atau Fastron merah ini menurut aku oli paling legend ya teman-teman. Nah, ini banyak banget yang dulu. Nah, dulu banyak banget yang pakai untuk Fastron diesel ini. Nah, kalau menurut aku sendiri, nah ini sih kebetulan masih jalan sekitar 2000 km di si Meti ya teman-teman. Jadi belum bisa kasih review lebih lengkap. Menurut aku sih dari 2000 km pemakaian itu ya aku bisa memberikan review ya teman-teman untuk Fastron merah ini. Nah, saat awal tuang seperti ciri khas oli diesel. Nah, itu kebanyakan oli diesel itu pasti di awal tuang itu terasa tidak enak ya teman-teman. Rasanya itu masih berat untuk tarikan motor. Nah, itu sama halnya ketika aku memakai Fastron diesel ini. Mulai awal tuang sampai sekitar 500 km itu mesin atau motor aku masih terasa tarikannya itu berat ya teman-teman. Lalu di atas itu sekitar 500 km ke atas itu mulai berangsur-angsur tambah enak terus ya teman-teman saat memakai Fastron diesel ini. Jadi menurut aku dari Fastron merah ini atau Fastron diesel ini tidak cocok bagi motornya yang relatif melakukan perjalanan pendek atau perjalanan tidak jauh. Jadi untuk mencapai 500 km itu pun ya agak lama ya teman-teman kalau motornya sering dipakai jarak pendek. Nah, kalau untuk jarak jauh itu cocok banget saat menggunakan Fastron diesel ini. Jadi ini Fastron diesel ini ya itu di awal tuang sampai sekitar 500 km itu ya masih terasa berat ya di mesin. Nah, di atas itu berangsur-angsur menjadi lebih lebih enak terus ya teman-teman. Jadi saat dipakai itu lebih jauh kilometernya, dipakai terus tambah enak ya teman-teman. Kalau untuk oli diesel seperti ini. Nah, rencananya sih aku akan kuras di 4000 km ya teman-teman. Nanti kita bandingkan susutnya dengan Fastron hijau maupun Fastron ungu ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk Fastron merah ini ya juga tidak cocok bagi yang motornya sering melakukan perjalanan pendek. Jadi jarang melakukan perjalanan jauh itu tidak cocok juga. Jadi lebih cocok motor yang sering perjalanan jauh atau yang motor pekerja keras. Nah, itu cocok banget. Misalnya ya ojol itu cocok menggunakan Fastron diesel ini. Jadi kayak gimana ya olinya? Kayak misalkan ibaratnya kekuatan itu kayak lebih kuat gitu loh teman-teman dengan menggunakan Fastron diesel ini. Aku rekomendasikan buat para ojol. Nah, itu mantap saat menggunakan Fastron diesel ini. Nah, seperti itu review aku dari ketiga oli Fastron ini yang pernah aku gunakan ya teman-teman. Jadi kalau untuk Fastron yang lain, misalkan ada kan yang Fastron biru itu, lalu Fastron gold, Fastron kuning itu kan kalau Fastron biru SAE-nya kan 1030, kalau Fastron gold itu kan 020 sama 530 ya. Itu kalau menurut aku ya kurang recommended ya kalau di si NMAX, karena notabene dari si NMAX itu kan oli rekomendasi dari pabrikannya itu kan buntut 40 ya, seperti ini buntut 40. Kalau lebih kecil dari 40 misalkan buntut 30 kan itu berarti olinya lebih encer ya teman-teman. Jadi dikhawatirkan olinya susutnya lebih cepat ya. Kan banyak keluhan dari si NMAX itu mengalami vampir oli, yaitu olinya itu susutnya sangat cepat banget. Nah, ada yang 1000 km itu susutnya sudah lebih dari setengah olinya ya. Itu bahaya banget ya teman-teman. Jadi lakukan pengecekan secara berkala. Ya minimal ya 500 km itu lakukan pengecekan lewat dipstick olinya ya teman-teman. Nah, ini catatan untuk kalian semua. Itu tadi review ketiga Fastron ini untuk si Meti ya teman-teman, bukan di motor lain. Itu merupakan review ketika aku pakai di si NMAX Old. Nah, kalau untuk motor Honda, Matic Honda itu mungkin lain cerita atau lain rasa ya teman-teman. Kalau di si NMAX Old aku atau si Meti ya rasanya review dari aku ya seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang mempunyai cerita lain bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, untuk review kali ini seperti itu dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.